Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video tadi kita lihat itu adalah salah satu reka adegan yang menimpa narasumber kami saat dia memiliki masalah dalam keluarganya. Dan alhamdulillah saat ini narasumber itu sudah hadir bersama kami bernama Mbak Uci. Assalamualaikum Mbak Uci. Waalaikumsalam, Mas Farid. Selain Mbak Uci juga sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Faris. Ya, Pak Ustadz, kalau di video tadi kita lihat ini orang tuanya memaksa Mbak Uci untuk bercerai. Tapi sebelum saya tanya dulu dari sisi agamanya seperti apa, Mbak Uci, apa alasannya orang tua Mbak Uci memaksa Mbak Uci untuk bercerai dengan suami? Jadi awal kisahnya itu sebelum saya menikah, saya mempunyai usaha, Mas Farid. Usahanya itu ya alhamdulillah berkembang. Dari berkembang itu saya mengenal lah calon suami saya yang pertama nih, gitu kan. Tapi setelah menikah, itu usaha saya bangkrut. Nggak ada yang namanya tahapan 1, 2, 3 tuh nggak ada, langsung drut, gitu loh. Langsung aja jatuh. Langsung ambruk. Gitu kan. Nah akhirnya orang tua saya menyalahkan gara-gara lo nikah sama itu laki-laki, usaha jadi bangkrut. Jadi orang tua beranggapan setelah menikah justru membawa sial gitu. Nah itu dia. Cuma kan saya selalu berpikir bukan itu. Saya bilang memang udah jalannya. Saya bilang gitu kan. Toh dulu juga sebelum orang tua enak, ibaratnya susah dulu kan. Seperti itu. Tapi orang tua nggak menerima. Nggak mau menerima itu, Pak Ustadz. Berdasarkan itu alasannya orang tuanya memaksa Mbak Uci untuk bercerai, Pak Ustadz. Jadi saya sih sebetulnya pengen ngorek lebih lanjut sebelum jawab ini. Ini kira-kira kronologi bangkrutnya itu apa? Misalnya kalau warung tiba-tiba sepi, atau modalnya kemakan untuk kebutuhan lain, atau gimana sih Mbak ini ceritanya? Jadi bangkrutnya tuh kok tiba-tiba gitu loh. Kira-kira ini bayangannya aku belum bisa bayangin nih Mas. Atau mungkin kena misalnya mohon maaf kena bencana gitu, ininya terus hilang semua. Atau warungnya tiba-tiba sepi. Nah kalau memang usaha warung, ini usahanya dulu apa ini Mbak Uci ini? Saya dulu subsidi barang ke daerah wilayah ya, wilayah. Jadi selama saya menikah, itu saya membantu perekonomian keluarga suami saya. Dari orang tuanya bayar, ya namanya orang tua pasti punya kebutuhannya ya, karena anaknya yang lain juga belum mencukupi gitu kan. Jadi dari mantu-mantunya yang lain hanya saya yang bisa yang diandalkan gitu kan. Dari adiknya masuk penjara, itu saya yang mengeluarkan. Artinya itu. Kebangkrutan ini karena overload mungkin. Overload pengeluarannya lebih sehingga pengeluaran lebih besar gitu Mas. Itu yang. Jadi kalau Mas Farid tadi nanya gimana hukumnya atau pandangan Islam orang tua yang menyuruh cerai ini. Jadi ada kisah nih Mas Farid. Jadi suatu saat ini Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, tanya kepada Nabi, ya Rasul, ini bapak saya nyuruh saya cerai ini. Gitu. Saya disuruh cerai dengan istri saya. Nabi menjawab, ya sudah ikuti orang tuamu. Gitu. Terus dari salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda juga menceritakan hal yang sama. Sahabat bilang kepada Nabi, ya Nabi, orang tua saya minta saya untuk bercerai. Nabi bilang, orang tua itu adalah palang pintu atau pintu kamu menuju surga. Maka ikuti orang tua itu. Bahkan cerita tentang
Nabi Ibrahim juga sama dikisahkan ketika datang ke istri Nabi Ismail, ditemuin, terus Nabi Ibrahim pesan ke Ismail, kamu ganti palang pintu aja yang itunya. Istrinya artinya apa? Kalau ada perintah cerai, menurut hadis-hadis ini, maka kita boleh disarankan untuk mengikuti apa kata orang tua. Tapi dalam salah satu kitab, Imam Ahmad menyebutkan bahwa ketika ada yang tanya, bolehkah kita menuruti orang tua untuk bercerai? Imam Ahmad bilang, jangan turuti orang tua. Terus yang bertanya bilang, tapi hadis-hadis ini Sayyidina Umar ketika bilang seperti itu kita nuruti Umar. Imam Ahmad bilang, karena orang tuamu belum seperti Umar. Artinya gitu, orang tuamu belum seperti Umar. Artinya apa? Ini bukan persoalan nuruti orang tua apa tidak, tetapi pada substansi masalahnya. Gitu. Ketika Umar menyuruh cerai dengan menyuruh anaknya cerai, itu karena Umar melihat ada sesuatu yang tidak baik dengan istrinya yang tidak diteruskan, atau mungkin membawa kemaksiatan yang melanggar syariat ketika diteruskan. Tapi Imam Ahmad punya argumentasi lain. Kalau nyuruh cerainya ini berdasarkan tuntutan nafsu. Misalnya karena jatuh miskin, suruh nyari ganti yang lebih kaya, suruh itu makanya Imam Ahmad katanya pernyataannya orang tuamu belum sebaik Umar, Sayyidina Umar, gitu. Sehingga kamu nggak boleh menuruti kemauan dia karena ada sesuatu yang justru tidak baik kalau ini cerai. Oke. Gitu. Mas Mbak Uci, suami saat itu kerja apa sampai kok keluarga Mbak Uci menganggapan ini bakal nggak berjalan baik nih keluarga ini gitu? Iya, dulu suami saya itu bekerja di salah satu bank swasta. Artinya punya pekerjaan kan? Punya pekerjaan, tapi untuk menafkahi kedua orang tuanya itu tidak mencukupi. Oke, artinya penghasilan sebenarnya untuk keluarga Mbak Uci berdua aja itu cukup? Cukup. Oke. Nah, tapi kalau orang tuanya suami setuju pernikahan Mbak Uci? Orang tua suami. Kalau dari orang tua suami setuju, tapi kalau dari orang tua saya sebenarnya mungkin mereka tidak setuju. Karena awalnya memang saya mau dijodohkan sama relasi bisnis bapak saya gitu. Cuma saya nggak mau kan. Gitu. Saya bilang kalau misalnya saya dijodohkan, saya bilang saya tidak ada rasa suka, tidak ada rasa sayang, untuk apa? Saya bilang gitu. Tapi saya tetap mempertahankan yang mantan suami saya yang pertama ini. Oke. Nah, kemudian nih setelah setelah akhirnya Mbak Uci udah menikah kan ya, maksudnya sudah direstuin akhirnya, walaupun mungkin dalam hati Mbak Uci merasa orang tua nggak setuju. Iya. Nah, kehidupan rumah tangganya gimana nih di luar dari yang soal mencari rezeki itu? Kadang suka bertengkar, kan? Sering ribut. Sering ributnya apa? Masalah keuangan. Masalah keuangan kadang apa ya? Kadang untuk beli susu anak aja tuh kita susah, gitu loh. Sampai orang tua saya bilang, udah dibilangin ceraiin nggak didengerin, gitu kan. Cuma saya bilang, ini ujian, saya bilang gitu kan. Ini ujian hidup saya bilang. Tapi mereka nggak mau terima. Mau sampai kapan kamu nyusahin orang tua? Mau sampai kapan kamu ngerepotin orang tua? Selalu dibilang gitu, sampai rasanya sakit. Oke, Pak Ustadz, kalau tadi cerita dari awal, intinya adalah niat mereka berdua menikah juga ada penghasilan untuk dibagikan kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Tapi faktanya adalah untuk kebutuhan hari-hari aja, mereka itu nggak cukup gitu Pak Ustadz. Jadi ketika udah menduai sebuah keluarga, apa yang harus diutamakan? Apakah benar keluarga atau kedua orang tua? Sebetulnya kalau dalam hal ini kepentingan keluarga itu jauh, keluarga inti itu lebih penting karena ini menyangkut hak anak-anak, gitu loh, hak anak-anak. Karena kalau menurut pemahaman saya dari cerita ini beban ini tidak hanya untuk orang tua Mas Farid, ini untuk keluarga sana. Adanya bahkan ada yang di penjara harus diongkosi, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Padahal ini kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Nah, ini yang menyebabkan keluarganya Mbak Uci ini overload, gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Farid, mana yang lebih diutamakan kalau dalam kondisi ini? Ya keluarga inti Mas, karena
seorang ayah itu tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kepada istrinya, bukan kepada adik-adiknya, itu bukan kepada saudara-saudaranya, itu. Kalau kepada orang tuanya, dia tetap punya tanggung jawab, tetapi itu sifatnya hanya berbakti, hanya mengabdi, hanya hormat. Nah, kalau dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, itu harus disesuaikan dengan kondisi anak ini. Jangan sampai mengorbankan yang utama, itu ya, daripada untuk memenuhi kebutuhan yang sekunder. Apalagi kebutuhan untuk ini kalau saya lihat kan bukan kebutuhan sekunder, kecuali kalau ibunya memang sakit parah. Kalau untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini harus lebih diutamakan kepada keluarga inti. Jangan sampai yang inti dikalahkan oleh yang sekunder. Maka kalau dalam konteks ini penafsiran saya, ya ini kasus Sayyidina Umar. Berarti harus mengikuti orang tua. Itu loh, karena orang tua melihat ada kebaikan di situ. Ini kalau kita mau menginterpretasikan dari hadis-hadis itu. Tapi saya tidak tahu Mbak Uci ini milih pilihan yang mana.